Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alam Haris Harjuni dalam acara Peta Sultan Trisuri Talk Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia pada kali ini, yaitu mengenai pembiayaan ultramikro atau pembiayaan UMI. Iya, apa sih UMI itu? Bersama kita kali ini ada bintang tamu dari bidang pembinaan pelaksanaan anggaran 2 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Tamiru. Selamat datang Pak Tamiru. Terima kasih Mas Alam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas Alam. Alhamdulillah. Kita akan berbincang masalah pembiayaan ultramikro Pak Tamiru pada sore ini. Iya betul. Tentunya sobat handal di rumah membutuhkan sebuah informasi yang akurat, ya, apa sih pembiayaan ultramikro itu, pembiayaan UMI, terus apa sih peranan dari Ditjen Perbendaharaan. Kita akan membahas itu satu persatu di waktu yang mungkin singkat ini Pak Tamiru, karena banyak sekali, apalagi masyarakat kita masih terdampak ekonomi masalah karena COVID-19 kemarin. Terus ada lagi isu apa tuh Pak, inflasi karena dampak BBM. Kenaikan BBM. Nah, salah satu tanggung jawab dari pemerintah kita kan ada namanya pembiayaan gitu Pak ya. Betul. Sebenarnya pembiayaan ultramikro itu apa sih Pak? Iya, baik Mas Alam. Jadi mungkin saya cerita sedikit ini kenapa ada pembiayaan ultramikro ini, karena memang tahun 2017 sebenarnya awal munculnya program UMI, program pembiayaan ultramikro ini oleh pemerintah, karena memang dianggap bahwa kalau menurut data dari Kementerian Koperasi, ternyata pelaku usaha ini sangat banyak, dan itu hampir 98% adalah pelaku UMKM. Pelaku UMKM. Dari 98% tersebut memang sangat kecil yang memperoleh akses untuk pembiayaan, sehingga memang diperlukan bantuan langsung dari pemerintah untuk para pelaku UMKM ini agar bisa bertahan, usahanya tetap bisa berjalan gitu ya. Jadi memang program UMI ini muncul karena kepedulian pemerintah terhadap pelaku-pelaku usaha. Apalagi Mas Alam, kita tahu bahwa tahun 2020 lalu muncul wabah COVID-19 Pak ya, betul. Dan itu ternyata sangat berdampak kepada pelaku-pelaku usaha, termasuk pelaku-pelaku UMKM ini. Nah, pertimbangan itulah maka pemerintah selain juga ada KUR yang memang bunganya sangat kecil, 6% per tahun, juga ada pembiayaan UMI yang memang khusus diberikan kepada para pelaku usaha yang tidak tersentuh oleh perbankan. Tidak tersentuh oleh perbankan. Sangat menarik. Betul. Ini Pak, yang pelaku usaha yang tidak tersentuh oleh perbankan. Betul. Itu siapa saja Pak? Ya, inilah pelaku-pelaku usaha kecil ini yang memang usahanya itu tidak besar Mas Alam, jadi juga tidak tetap, jadi tempatnya pun juga kadang-kadang berpindah, dan itu biasanya itu dilakukan oleh orang per orang gitu. Nah, ini kenapa tidak diperhatikan oleh perbankan, karena memang mungkin perbankan menganggap bahwa usaha-usaha kecil seperti ini mungkin agak berisiko misalnya untuk diberikan pinjaman. Oleh karena itulah muncul program pembiayaan UMI ini yang memang secara langsung menyentuh kepada mereka gitu. Siapa-siapa saja Pak yang berhak untuk menerima itu Pak? Nah, ini menarik nih masalah pertanyaannya nih. Jadi memang perlu kita sampaikan bahwa
seluruh masyarakat Indonesia itu boleh menerima pembiayaan UMI ini sepanjang memang dia ada usaha, itu yang pertama. Yang kedua memang syaratnya cuma 2 masalah sebenarnya. Yang pertama adalah dia mempunyai KTP tentu saja. Jadi kenapa KTP? Karena memang di situ ada kunci, artinya di situ ada nomor induk, nomor induk kepegawaian, ya. Kependudukan, Pak. Kependudukan, ya maaf. Kita ASN gitu ya. Kita ASN jadi lupa jadinya. Jadi itu yang pertama adalah nomor induk kependudukan. Kemudian yang kedua, syarat kedua sebenarnya juga mudah. Jadi tidak sedang ada pinjaman lain di perbankan. Itu bisa terekam, Pak, ya? Bisa. Kalau sudah mempunyai pinjaman lain gitu, betul, Pak, ya? Apalagi bisa. bantuan pemerintah gitu, Pak, ya? Iya, itu karena itu tercatat di ada aplikasi memang yang dikembangkan oleh kantor pusat Kementerian Keuangan terkait dengan kredit program ini. Betul, masalah. Luar biasa ini, Pak, ya. Jadi kita sudah tadi Pak Tamiru sudah menjelaskan siapa-siapa yang berhak, syaratnya. Nah sekarang kan kalau sudah ada objeknya kan, nah ini subjeknya ini kan siapa yang menyalurkan, Pak? Nah, kalau bukan perbankan, tadi kan perbankan nih. Nah ini betul. bukan perbankan yang masyarakat kemana ini, Pak, untuk memperoleh itu? Jadi karena ini di luar mekanisme perbankan, maka untuk yang khusus penyaluran UMI ultramikro ini itu melalui lembaga keuangan bukan bank, antara lain lembaga keuangan bukan bank, Pak, ya? Iya, betul. Antara lain misalnya adalah Pegadaian, kemudian juga ada PNM, dan juga ada beberapa koperasi lah. Koperasi, ya betul. Berarti kalau koperasi itu kan harusnya menyalurkan ke anggotanya atau bisa dari anggota lain? Bisa dari anggota lain, bisa dari anggota lain masalah. Oh gitu, menarik sekali ini pembiayaan ultramikro. Tadi itu kan ada pembiayaan ultramikro. Nah kalau misalnya masyarakat memilih saya mau ke bank deh, itu kan ada namanya apa ya, KUR, Pak, ya, Pak? KUR, kredit usaha rakyat gitu ya. Jadi itu merupakan satu pilihan juga gitu, Pak, ya? Iya, betul. Bedanya apa itu, Pak? Nah sekarang bedanya adalah kalau KUR itu memang murni pendananya dari perbankan. Nah, kalau untuk UMI ini dananya disediakan oleh pemerintah. Artinya pemerintah melalui ada namanya Satker BLU, Pusat Investasi Pemerintah, itu menyalurkan pembiayaan ini. Pusat investasi itu di bawah Kementerian Keuangan, Pak? Betul, betul. Jadi ada di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian perbedaan itu tadi perbedaan pertama, Mas Salam. Jadi kalau KUR itu berasal dari perbankan, kemudian kalau UMI pembiayaannya berasal dari pemerintah. Kemudian tentu saja adalah plafonnya, Mas Salam. Kalau KUR itu memang cukup tinggi, bisa sampai 500 juta. Kalau UMI itu memang hanya dibatasi sampai 20 juta per pelaku usaha. Kemudian ini mungkin yang sedikit berbeda ini adalah terkait dengan pendampingan. Jadi kalau pelaku usaha yang menerima UMI ini wajib didampingi oleh penyalur. Oh iya. Kalau KUR ada pendampingan, cuma tidak ini ya. Iya, kalau KUR juga sebenarnya pendampingan dari perbankan, tetapi kalau UMI ini memang ada kewajiban dari penyalur untuk mendampingi secara tuntas. Tuntas, Pak, ya, sampai tuntas pokoknya. Harusnya jangan cuma jangan cuma penyalurannya saja masalah, tetapi itu juga sampai ke masalah SDM-nya pun juga perlu diperhatikan gitu sama mereka.
dan juga kelancaran usahanya. Lancaran usaha, Betul. apalagi kan dunia pasar kan sekarang sudah berubah-berubah gitu Pak ya, Betul. mekanisme pasarnya maksud saya. Betul. Nah, ini kan bisnis. Tunggu dulu. Wah, Mungkin gimana masalah? kita mencicipi dulu nih Boleh, produk boleh. UMKM dari Sulawesi Selatan gitu Boleh. ya. Ini kelihatannya kopi Toraja ini. Oh, pas lah ini. Wah. Memang di Sulawesi Selatan itu Pak gudangnya kopi Pak. Nikmat sekali ini. Bismillah. Kayaknya Arabica Toraja nih Pak. Betul. Soalnya kalau Robusta itu yang paling terkenal di Seiko Pak, Luwu Utara. Oh, Keren kalau tuh Pak ini kopi. Robusta ya. Ini kayaknya Arabica Toraja nih. Arabica Toraja. Kalau Robusta itu paling enak kalau menurut saya itu di Luwu Utara itu di Seiko ataupun di Enrekang tuh. Oh. Wah, lupa saya namanya Enrekang. Oke. Enak nih Pak. Oh, sip. UMKM-nya ini mungkin kebinaan Kanwil Perben juga nih. Iya, Pak, ya. memang iya betul masalah. Memang di kesempatan lain memang nanti kita akan melakukan juga pendampingan kepada teman-teman pelaku usaha UMKM ini, termasuk mungkin nanti para pelaku usaha kopi gitu. Karena memang Sulsel ini juga termasuk Gudangnya kopi gitu Pak ya. betul. Gudang beras, gudang Betul, kopi. betul. Tambah ikannya juga banyak gitu ya. Mantap. Iya. Jadi banyak. Alhamdulillah aja itu ya. Iya, banyak hal yang memang masih perlu kita bantu untuk pelaku usaha ini. Betul. Itu merupakan bagian dari kewajiban penyalurnya tadi, termasuk juga tanggung jawab pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Betul. Itu diturunkan ke Kanwil Jen Perbendaharaan Betul, untuk melakukan pendampingan bersama penyalurnya. Betul. Gitu, ya. Iya. Luar biasa ini Betul, Pak. Pak Tamiru. Ngomong-ngomong masalah ini Pak ya. Ngomong-ngomong masalah pendampingan dan sebagainya, tentunya kan perlu biaya dan sebagainya. Iya. Nah, kalau penyalur kan kalau dengar-dengar nih Pak ya, kalau KUR, UMI gitu ya, penyalur itu mendapatkan manfaat dari bunganya ataupun selisih dari pinjaman yang diberikan oleh pemerintah gitu, penyalur itu. Ini kan mereka juga butuh modal untuk pengembangan usahanya mereka, terus untuk pendampingan dan sebagainya. Itu bunganya seperti apa Pak yang dikenakan ke yang peminjam ini Pak? Debitur ya istilahnya. Debitur. Gimana Pak? Betul. Jadi memang kalau sesuai ketentuan sebenarnya PIP atau Kementerian Keuangan dalam hal ini itu sebenarnya sudah menetapkan besaran rate bunga yang disalurkan untuk pembiayaan UMI ini itu sebesar 4%. 4%. 4%. Jadi Dari cukup rendah. dari PIP. Dari PIP Mas Alam ke penyalur. Dari ke penyalur. Jadi cukup rendah memang Mas Alam sebenarnya 4%. Namun memang yang tadi bahwa Mas Alam sampaikan bahwa para penyalur ini kan juga perlu tetap eksis gitu ya, perlu tetap hadir, tetap ada untuk kemajuan usahanya, sehingga memang mereka ada biaya-biaya yang mereka keluarkan untuk penyaluran UMI ini, terutama yang paling besar, komponen terbesarnya adalah biaya overheadnya. Betul. Ya, jadi biaya overhead ini adalah biaya operasional mereka untuk ke para penyalur gitu ya, termasuk yang tadi ada biaya pendampingan misalnya, tentu saja operasinya betul, gitu Pak ya. Betul. Jadi memang pasti mereka butuh juga. Iya, cukup besar sehingga biaya overhead ini memang mungkin semakin besar penyalur ini, maka biaya overheadnya juga semakin besar karena jangkauannya kan semakin jauh gitu ya, harus kemana-mana. Kalau misalnya contoh misalnya Pegadaian dan PNM itu ada di mana-mana gitu, jadi seluruh kabupaten di Sulsel itu semuanya ada gitu, sehingga memang biaya overhead inilah yang menyebabkan memang rate atau tingkat suku bunga di penyalur itu berbeda-beda Mas Alam. Seperti apa Pak? Ini kan Pak, kita ini sudah jelas nih Pak ya, penyalur ke penyalur. Iya. So, apa perannya Pak Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan dalam penyaluran UMI ini Pak? Seperti apa kira-kira? Betul. Jadi memang
2 tahun terakhir ini memang kita sangat aktif, sangat giat dalam membantu teman-teman pelaku usaha ini, karena memang itu menjadi bagian dari tugas kita sebagai pemerintah ya. Pemerintah. Nah, apalagi Kanwil Dijen Perbendaharaan ini memang fungsinya di daerah sangat banyak. Misalnya antara lain terkait dengan, tentu saja yang kita lakukan adalah Monef, Mas Alam. Kita melakukan Monef. Monef itu apa? Iya. Monitoring evaluasi gitu Pak ya? Betul. Kita melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penyaluran UMI tersebut. Betul. Ya, tentu saja nanti melalui teman-teman di KPPN. Jadi mereka melakukan monitoring Monitoring kemanfaatan, betul. Iya. Jadi nanti harus kita lihat sejauh mana pembiayaan UMI itu memberikan dampak kepada pelaku usaha. Nanti kita lihat sebelum kita kasih dan setelah kita kasih pengaruhnya apa gitu. Luar biasa ini Pak. Betul. Pak, ada kan Monef nih. Iya. Selama Monef ini ada nggak Pak Bapak temui kendala-kendala terkait penyaluran UMI ini Pak? Iya, betul Mas Alam. Ini kan ada berapa? 25 Pemda Pak ya? Iya. 24 kabupaten kota nih. Iya, betul. Pak Kanwil Perben, ada perbendaharaan, ada Monef. Kendalanya seperti apa sih Pak? Ya, jadi kalau kendala utama kita sebenarnya memang secara umum sih sebenarnya tidak terlalu kendala, Mas. Artinya penyalur ke debitur juga sudah cukup baik. Ya. Setiap tahun juga cukup meningkat. Ada pembinaan, ada pendampingan. Iya. Terus kemudian memang kalau secara umum sebenarnya memang yang mungkin yang perlu kita lakukan atau kendala yang kita temui itu adalah kekurang tahuan masyarakat sebenarnya terkait dengan adanya program UMI nih, pembiayaan UMI. Jadi kalau kita lihat banyak masyarakat pelaku usaha kecil-kecil itu memang tidak mengetahui. Nah, ini salah satu upaya kita untuk mensosialisasikan. Kita bikin podcast begini Pak ya. Kita ngopi-ngopi lagi kan. Ini yang paling saya suka ini, acara ngopi-ngopi ini. Baik, luar biasa. Jadi Sobat Handal, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Tamiru, Kepala Seksi di bidang PPA 2 Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, sangat besar manfaat UMI ini. Nah, tantangan kita bagaimana menyampaikan kepada masyarakat, menyebarluaskan informasi terkait pembiayaan UMI ini Pak ya. Betul. Nah, salah satunya kita dengan mengadakan podcast, terus Kanwil Perbendaharaan mengadakan bazar UMKM, mensosialisasikan kepada koperasi, mitra dan sebagainya terkait penyaluran UMI ini, bahkan sampai ke pasar-pasar mungkin ya untuk UMKM terkait UMI ini. Manfaatnya sangat besar dirasakan masyarakat, cuman masih tidak banyak masyarakat yang tahu. Ini takutnya terjebak sama jebakan rentenir Pak. Itu ini masalahnya ini. Betul. Jadi mungkin memang kendala utama kenapa penyaluran UMI itu juga belum merata ke pelaku usaha kecil itu karena memang ketidaktahuan mereka masalah. Ini tanggung jawab kita. Kita punya tanggung jawab besar, kita punya tugas besar sebenarnya untuk bisa menyampaikan ke masyarakat, mungkin melalui tadi misalnya kita melakukan Monef, kemudian kita sampaikan. Atau kalau selama ini sih yang kita lakukan tuh ya kalau di tim TPKAD kita undang para pelaku usaha. TPKAD Pak ya, Pemda gitu Pak ya. Kita bekerjasama dengan Pemda, dengan OJK untuk mensosialisasikan ini, karena ini menjadi penting nih. Oke Pak, terakhir nih Pak. Oke, Mas Alam. Harapannya Bapak nih terkait pembiayaan UMI ini seperti apa Pak? Ya, jadi memang harapan terbesar kita adalah sebenarnya seluruh pelaku usaha kecil-kecil ini nanti bisa memanfaatkan, bisa mengakses
pembiayaan UMI ini. Nah ini kan pembiayaan UMI ini memang mudah dan cepat, Mas. Artinya Mudah, memang, cepat. Iya, karena memang yang tadi persyaratannya kan Tidak banyak, cuma tidak- KTP, Iya. tempat usaha selesai gitu ya. Betul, tidak seperti Iya. perbankan misalnya Memang harus banyak detail gitu Pak ya. dokumen yang Bahkan tidak ada agunan Kak Pak ya? Tidak ada agunan, Mas. UMI itu tidak ada agunan gitu tidak ya. ada agunan. Jadi memang diharapkan memang para pelaku usaha ini bisa memanfaatkan pembiayaan ini. Oke, terima kasih Pak Tamiru, sungguh luar biasa. Ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini, Sobat Handal. Terima kasih Pak Tamiru. Terima kasih, Silahkan Mas Alam. menikmati kopinya. Oke, iya. Luar biasa, masih hangat Luar ini biasa, Pak Tamiru. betul, masih ngepul Tidak ini, terasa masih sih, ngepul. sudah 15 menitan kita Oke. ngobrol bersama. Terima kasih Mas Alam. Sobat Handal, betapa besar peran pemerintah melalui pembiayaan UMI ini. Harapannya masyarakat dapat terbantu dengan adanya pembiayaan ultra mikro seperti ini, terutama masyarakat yang non bankable atau yang tidak termasuk yang tidak dapat mengakses pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Saya Alam Haris Harjuni dari Teta Sultan Trisuri Talk Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam aki tapada salama.